Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Lebih-lebih sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana diketahui bersama, bulan ini merupakan bulan yang agung dan penuh berkah. Sebab pada bulan ini ampunan dan rahmatnya sangat mudah untuk kita dapatkan. Bukankah kelak kita bisa masuk surganya Allah hanya melalui rahmatnya Allah? Begitu juga adanya bulan Ramadan membuat seluruh umat Islam diwajibkan berpuasa dengan tujuan menjadi pribadi yang bertakwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan disyariatkannya berpuasa untuk menjadi orang bertakwa merupakan cara Allah mengajak kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ibadah kita sehari-hari seperti salat 5 waktu, sedekah, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya dirasa belum cukup untuk meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karenanya Allah menambahkan jalan lain untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan kewajiban berpuasa. Kendati demikian, patut diakui bahwa puasa tidak hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Namun puasa yang dilakukan pada bulan ini mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan puasa pada bulan-bulan lainnya. Keutamaan ini disebabkan puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, ibadah puasa memiliki keutamaan yang berbeda-beda dengan bergantung pada bulan apa dikerjakannya. Lantas mengapa ketika puasa dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan puasa pada bulan yang lainnya? Hadirin rahimakumullah, pertanyaan tadi akan bisa dijawab bila kita mulai dari mengetahui apa arti kata Ramadan. Dalam kamus bahasa Arab, Ramadan berasal dari kata Ramadan yang memiliki makna membakar. Makna ini sepadan substansinya dengan kata lain seperti melenyapkan, menghanguskan, bahkan meluluh lantahkan. Termasuk sifat membakar yang lain adalah meniadakan, menghabisi dan menundukkan.
Dalam konteks Ramadan, sesuatu yang dibakar adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Imam Al-Ghazali secara terperinci menjelaskan apa saja macam-macam penyakit hati di dalam kitabnya yang fenomenal, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di antara penyakit hati itu adalah ego, iri, dengki, sombong, ujub dan nafsu hewani yang lainnya. Penyakit-penyakit seperti inilah yang mesti ditundukkan, bahkan dibakar selama bulan Ramadan. Ibadah pada bulan ini seperti puasa, tarawih, tadarus Al-Quran dan berbagai macam zikir memiliki tujuan untuk melenyapkan berbagai penyakit hati tersebut. Seolah-olah Allah hendak menegaskan bahawa penyakit hati itu bisa dilatih, dilunakkan serta dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Sebab penyakit hati merupakan faktor paling dasar yang memicu berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi selama ini. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahawa penyakit hati bisa mengidap kepada siapa saja, termasuk para ulama, pejabat dan tokoh masyarakat yang lainnya. Penyakit hati ini memang tidak memandang bulu dan hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak proses dan latihan. Oleh karena itu, dengan beragam ibadah dan pahala yang dikhususkan hanya bisa diperoleh pada bulan ini, diharapkan dapat meluluh lantakkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Sesuai makna asalnya, Ramadan menjadi momentum pembakaran berbagai penyakit hati dan tentunya termasuk berbagai dosa juga. Hadirin rahimakumullah, perlu dipertegas di sini bahawa maksud dosa di sini hanyalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Artinya dosa yang bisa dibakar atas ibadah-ibadah yang dikerjakan selama Ramadan hanya terbatas pada dosa kepada Tuhan. Sedangkan dosa kepada sesama manusia maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya menyebutkan sebuah ibadah secara spesifik yang dapat menghanguskan dosa-dosa tersebut, yaitu berpuasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar beriman dan mengharapkan pahala ridhanya Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Berdasarkan hadis ini cukup jelas kiranya bahawa puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu seorang hamba, dengan syarat puasa yang dikerjakannya berdasarkan keimanan dan harapan mendapatkan ridhanya Allah Ta'ala. Jadi puasa Ramadan yang dikerjakan bukan karena ikut-ikutan lingkungan atau bahkan tren media sosial. Imam Muslim saat menjelaskan hadis-hadis tentang sebuah ibadah yang secara otomatis dapat menghapus dosa-dosa seorang, menegaskan bahawa dosa-dosa di sini terbatas hanya pada dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab bila melakukan dosa besar, maka cara melenyapkannya atau tobatnya bukan hanya dengan beribadah saja, melainkan harus memohon ampun dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hal ini masuk akal kiranya, sebab setiap kita pasti memiliki dosa kecil, entah sengaja maupun tidak. Maka untuk menghapusnya cukup dengan memperbanyak ibadah yang biasa kita lakukan. Terlebih lagi bila ibadah tersebut dilakukan pada bulan Ramadan, maka peluang ampunan yang akan diperoleh menjadi lebih besar lagi. Hadirin rahimakumullah, selain itu, uraian terkait keutamaan bulan Ramadan di atas diperkuat juga dengan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dikerangkeng. Hadis ini hendak menegaskan dari saking mulianya bulan Ramadan membuat tempat mulia seperti surga dibuka lebar-lebar, sedangkan tempat dan makhluk yang hina ditutup dan dirantai agar tidak bisa mengganggu kekhidmatan ibadah pada bulan ini.
ibadah yang dikerjakan pada bulan ini akan memudahkan kita diantarkan pada tempat yang indah sebagaimana dijanjikan bagi orang beriman. Begitu juga jalan menuju tempat yang buruk ditutup, termasuk makhluk yang terlibat di dalamnya, yakni para setan, dikurung agar tidak menggoda umat Islam dalam beribadah selama bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan ini sehingga nanti setelah Ramadan usai kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa dan semakin semangat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.